Pabrik pembuatan plastik di kawasan industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin siang ludes terbakar. Kencangnya tiupan angin membuat api semakin membesar dan merembet ke seluruh gedung pabrik plastik. Petugas damkar Kabupaten Bekasi langsung menuju lokasi kejadian untuk memadamkan api. Pemadaman dibantu menggunakan 11 mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Jam 9.39 saya ditelepon sama Satpam PT Usek, Multi Usek Indonesia jam 9.39. Ya kita datang ke sini ternyata api sudah besar. Ya kita coba tangani sampai sekarang masih tahap pendinginan. Sementara penyebab kebakaran pabrik plastik masih diselidiki polisi. Pemirsa, dunia pendidikan kembali tercoreng dengan aksi tidak terpuji seorang siswa SMA di Pinrang, Sulawesi Selatan. Siswa itu menampar seorang siswi di dalam kelas dan videonya pun viral. Inilah video viral yang memperlihatkan aksi seorang siswa sekolah menengah atas menampar siswi perempuan di dalam ruang kelas. Aksi tersebut terjadi di SMA Negeri 9 Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu dan akhirnya viral di media sosial. Diduga penganiayaan tersebut dipicu karena siswa laki-laki merasa diacuhkan oleh siswi perempuan yang diketahui merupakan teman dekat. Kini pihak sekolah tengah menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara kekeluargaan, dengan mempertemukan pihak siswa laki-laki dengan pihak keluarga siswi perempuan. Menuntut untuk dilakukan proses, sehingga untuk terhadap pelaku sudah dilakukan penanganan lebih lanjut. Sudah ditangani oleh pihak penyidik Polres Pinrang, yaitu di unit Satreskrim, di unit PPA Satreskrim Polres Pinrang. Dan saat ini penanganannya sudah dalam tahap sidik terhadap pelaku. Selain itu, pihak sekolah juga meminta bantuan polisi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat video viral yang bisa memicu kemarahan pihak lain. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. 14 orang tewas dalam kecelakaan maut bus pariwisata di Jalan Surabaya, Mojokerto. Sementara korban selamat masih dirawat di sejumlah rumah sakit, sedangkan 2 sopir telah ditangkap polisi. Korban selamat kecelakaan bus wisata Ardiansyah di Jalan Tol Surabaya Mojokerto masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Kota Mojokerto. Polresta Mojokerto memastikan total penumpang bus berjumlah 33 orang, dengan rincian korban tewas berjumlah 14 orang, korban luka 19 orang, termasuk 2 orang kru bus. Korban selamat dirawat di rumah sakit yang berbeda. 4 orang korban menjalani perawatan di Rumah Sakit EMA Mojokerto. 9 korban dirawat di Rumah Sakit Citra Medika Sidoarjo, 2 orang korban dirawat di Rumah Sakit Gatol dan RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo. 5 korban selamat lainnya dirawat di Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Terjadi kecelakaan lalu lintas di KM 712 tadi pagi. Kemudian ada rencana untuk terkait olah TKP dan tes urin mungkin kepada kedua sopir ini? Betul. Polisi telah mengamankan sopir bus yakni Adi Ardianto warga Gresik, Jawa Timur. Sopir dalam kondisi baik karena saat kejadian sedang beristirahat dan duduk di kursi paling belakang. Sementara sopir pengganti luka-luka dan bisa berkomunikasi. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Sejumlah remaja di Medan, Sumatera Utara terlibat tawuran menggunakan batu dan senjata tajam. Ironisnya, tawuran itu terjadi saat kota Medan dilanda banjir pasang air laut. Dua kelompok remaja, yakni remaja Lorong Aman dan remaja Lorong Stasiun, saling lempar batu di kawasan Jalan Stasiun Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Tak hanya menggunakan batu,
Belasan remaja ini juga saling serang menggunakan balok dan senjata tajam jenis kelewang. Tawuran ini terjadi justru saat kawasan pesisir Medan bagian utara tersebut dilanda banjir pasang air laut atau banjirop. Tiba-tiba anak-anak dari Lorong Aman dan Lorong Stasiun itu ada lemparan-lemparan batu. Maka terjadilah tawuran di tengah banjir di bawah ini. Aksi tawuran baru berhenti setelah sejumlah warga dan orang tua datang melerai kedua pihak yang bertikai. Tidak ada korban jiwa maupun luka dari tawuran ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, tim putra Indonesia melangkah ke semifinal bulu tangkis SEA Games 2021 usai libas Kamboja di perempat final. Informasinya sesaat lagi.